Eh, Selamat, selamat. Baiklah, selamat malam. Perkenalkan, saya Raffi Telambanua dan inilah teman saya David Zebua. Nah, untuk dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pembuatan CRUD untuk website yang telah kami buat, yaitu website produk. Nah, di sini untuk pertama saya akan menjelaskan tugas dari kami berdua, di mana saya memiliki tugas yaitu sebagai analisis kebutuhan dan perumusan persyaratan sistem, desain, pengembangan model, implementasi fitur CRUD, pengujian, dan debugging. Nah, teman saya David Sebuah memiliki tugas yaitu sebagai desain basis data, integrasi dengan database MySQL, dan dokumentasi dan laporan proyek. Nah, untuk penjelasan tentang aplikasi CRUD kami ini akan dijelaskan oleh teman saya David kepada teman saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat. Itu yang pertama dari arsitektur sistemnya. Di sini kami eh, mengembangkan sistem dengan model kriteria yang disebutkan sebelumnya seperti pada software development seperti di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP, framework Laravel dengan database MySQL, yaitu sebagai sistem manajemen base data atau DBMS. Kemudian di sini kami menggunakan sistem operasi Windows. Selanjutnya pembuatan atau perancangan database. Di sini kami menggunakan database MySQL untuk uh, membuat database pada website yang kami buat ini. Di sini kita bisa lihat gambar database-nya. Jadi di sini ini adalah gambaran database-nya secara umum, dan di dalam database-nya itu kami telah membuat beberapa table. Table-table tersebut yang pertama itu file jobs, kemudian migration, tabel ketiga password resets, kemudian personal access token, tabel produk, dan tabel user. Kemudian proses pembuatan aplikasi. Dalam pembuatan proyek yang kami bangun ini, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel. Serta dalam pembuatan database-nya kami menggunakan MySQL. Berikut tahap-tahapnya. Ya, yang pertama dalam pembuatan database, di sini pada gambar ini kami membuat database-nya dengan nama produk dengan isi-isi tabel di dalamnya. Ini adalah tabel-tabel yang telah kami sebutkan barusan ya. Ada file jobs, migration, password, reset, personal access token, product, dan user. Nah, di sini setelah proses database-nya telah dibuat, kemudian di sini kita akan mendownload komposernya. Itu dengan perintah composer create project prefer this Laravel garis miring Laravel dan nama proyek. Seperti teks ini ya. Ini kita jalankan di command prompt ya. Jadi seperti sebelum menjalankan perintah ini kita masuk dulu ke directory folder proyek kita. Itu di sini kami membuatnya pada directory D. Setelah masuk ke directory D dan masuk ke directory proyek, barulah perintah ini dijalankan. Dan kita ketik, setelah di enter, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau misalnya sudah seperti ini, berarti itu artinya sudah terinstall. Uh, setelah selesai mendownload, barulah kita masuk ke text editor atau di sini kami menggunakan Visual Studio Code. Nah, seperti biasa, setelah masuk di file di aplikasi Visual Studio Code, kita buka folder tadi atau directory nama folder yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini setelah berhasil terhubung dengan directory yang telah kita buat, pertama kita membuat file sejajar dengan nama proyek ya di sini. Itu namanya file.env. Ini berfungsi untuk sebagai penghubung nanti ke database-nya. Bisa kita lihat di sini ada DB connection, DB host,
Report. Nama-nama ini disesuaikan dengan nama database yang telah kita buat. Jadi ini nanti akan berfungsi menghubungkan project kita ke database. Selanjutnya yaitu membuat di dalam file directory proyek kita membuat file model, controller, dan migration pada terminal atau command prompt. Kita menggunakan PHP artisan make model product garis MCR. Itu perintah ini akan membuat model produk, controller produk, dan migration create product table. Selanjutnya mengubah struktur table dengan cara membuka file migration yang baru saja dibuat. Itu terletak pada database migration timestamp create products underscore table.php dan memperbarui metode app seperti di bawah ini ya, seperti gambar di codingan ini. Langkah selanjutnya menjalankan migrasi perintah berikut di terminal command prompt PHP artisan migrate. Fungsi dari PHP artisan migrate ini adalah melakukan migrasi dari perbaruan yang telah kita lakukan pada kode-kode ini. Jadi dia akan mengupdate, berarti ini akan menjadi terbaru. Selanjutnya yaitu mengubah model produk dengan cara membuka file model produk di dalam direktori app model produk.php. Dan kita akan memperbarui isinya seperti codingan ini. Setelah selesai, kita menambahkan rute dengan cara membuka file routes web PHP dan tambahkan rute CRUD seperti berikut ini. Pertama, membuat controller product, controller ke file controller di PHP di directory app ttp controllers product controller.php. Kemudian isinya seperti ini. Lanjut, ini adalah isi dari file controllers product. Setelah selesai, kita menjalankan aplikasi di terminal atau menjalankan server ya dengan perintah PHP artisan serve. Nanti setelah berjalan akan muncul pesan itu starting Laravel development server. Itu berarti server telah berjalan dan otomatis nanti di command prompt atau di terminal akan memunculkan alamat IP bisa diakses atau alamat untuk menjalankannya di Postman. Seperti ini http://127.0.0.1.28.000. Jadi ini alamat servernya. Jadi setelah sampai di sini itu berarti server sudah berjalan dan bisa dilakukan pengujian di Postman. Untuk penjelasan mengenai pengujian di Postman akan dilanjutkan oleh teman kami, Raffi. Oke, setelah teman saya David Telembono tadi telah menjelaskan struktur pembuatan aplikasi dari CRUD produk, sekarang saya akan melakukan penjelasan bagaimana cara melakukan CRUD dari produk, yaitu kami melakukannya di table produk, yaitu untuk memanggil atau membuat produk di table produk yang telah kami buat di MySQL. Nah, tadi teman saya telah menjelaskan, setelah di CMD telah berhasil, maka sekarang tugas yang kita lakukan itu melakukan CRUD produk di Postman. Nah, langkah pertama yaitu di sini kami telah membuat yang pertama di melakukan pembuatan produk. Nah, untuk melakukan pembuatan produk, kita menggunakan perintah post, di mana post ini akan melakukan pembuatan produk. Nah, pas kita menjalankan di CMD, setelah kita melakukan PHP artisan serve, kita telah mendapatkan URL, di mana URL-nya yaitu http localhost 8000. Nah, setelah itu kita salin link tersebut dan kita masukkan garing dan kita masukkan produk. Nah, setelah ini kita masukkan, baru kita masuk ke body dan kita masuk di raw dan untuk teksnya kita menggunakan JSON. Nah, di sini saya telah membuat namanya nama dan harga. Nah, setelah itu untuk membuat produknya kita
mengubah dari nama, contohnya kita melakukan membuat produk baru, yaitu contohnya misalnya minyak bensin. Nah, di sini kita membuat harganya yaitu 20. Nah, setelah kita membuat ini baru kita klik send. Nah, di sini kita bisa tahu, nah inilah dia produk yang telah kita buat, yaitu bensin dengan harga 20. Nah, ID-nya adalah 5. Setelah itu kita akan memanggil produk. Untuk memanggil produk, kita menggunakan get, di mana get ini adalah berfungsi untuk memanggil produk-produk yang telah kita buat. Nah, kita cantumkan linknya di sini, baru setelah itu kita lakukan send. Nah, setelah kita melakukan send, dia akan menampilkan hasil dari produk-produk yang telah kita buat. Di sini ada nama produk, harga 10.000 dengan ID 2, kedua bir dengan ID 4, harga 100, dan minyak bensin yang baru kita buat dengan ID 5 dengan harga 20. Kemudian kita melakukan pemanggilan produk dengan ID-nya. Di sini untuk melakukan itu kita melakukan get. Nah, untuk linknya itu kita melakukan penambahan yaitu 3. 3 ini adalah ID dari produk yang telah kita buat tadi. Nah, karena kita tadi melakukan pemanggilan untuk membuat produk minyak tanah dengan ID 5, di sini kita ubah 3-nya menjadi 5. Nah, setelah kita ubah, kita melakukan send. Nah, setelah di-send, maka hasilnya adalah detail nama minyak bensin harga 20. Nah, kemudian kita melakukan delete. Nah, delete ini adalah berfungsi untuk menghapus produk. Nah, untuk misalnya kita melakukan penghapusan produk, kita memasukkan link dan di sini kita tambahkan ID. ID ini adalah ID dari produk yang akan kita hapus. Misalnya kita hapus ID 5 tadi ya, yaitu minyak tanah. Kita masukkan angka 5 dan kita lakukan send. Nah, ini hasilnya. Bisa kita tahu bahwa minyak tanah telah terhapus dari database yang telah kita buat. Nah, setelah itu setelah kita telah melakukan crude data pada database produk tadi di Postman, jadi di sini juga kami melakukan crude data, kami berfokus pada table produk. Nah, kita masuk di MySQL, setelah itu kita masuk di database produk, kemudian di table produk kita klik dan kita lihat tabelnya. Nah, di tabelnya telah ada nama-nama produk yang telah kita tambahkan, di mana ID 2 dengan nama produk harga 100 dibuat pada tanggal 23 bulan 7 tanggal 7. Nah, untuk ID 4 bir dibuat dengan harga 100 dibuat pada tanggal 7 bulan 7. Nah, begitulah penjelasan kami bagaimana cara melakukan crude data pada database produk yang telah kami buat. Untuk penutup, terima kasih dan jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih.